Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Evan Faryadiatma. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemberian dua label pada satu peta. Pemberian dua label ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih. Nah, di sini saya menggunakan peta Semarang Tengah. Sebelum pemberian dua label, saya sudah melakukan proses snapping peta dan pemberian label nama kelurahan yang ada di Kecamatan Semarang Tengah. Untuk label yang kedua yakni label persebaran atau jumlah dokter praktik yang ada di Kecamatan Semarang Tengah. Mari kita kerjakan pertama-tama. Kita duplikat terlebih dahulu layarnya agar bisa memunculkan dua label dalam satu peta, karena jika satu saja layar yang digunakan, kita tidak bisa memunculkan dua label pada satu peta. Nah, di sini semua pekerjaan ada di layar yang salin. Untuk layar yang asli kita biarkan saja, nanti kita gunakan pada saat kita mengatur posisi nama kelurahan dan pemberian warna pada setiap kelurahannya. Mari kita ke properti. Kita langsung saja untuk mengerjakan properti. Yang pertama kita ke properti, kemudian di file. Nah, di file kita klik ke toggle simbol pensil itu, kemudian kita tambahkan field. Nah, kemudian kita kasih nama, beri nama sesuai yang kita akan kerjakan. Kemudian kita ganti ke bilangan bulat, karena kita akan menggunakan bilangan atau angka-angka saja. Kemudian kita oke. Selanjutnya selesai, kemudian kita apply, kemudian oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi, kita klik kanan ke data atribut atau tabel atribut. Di sini kita akan memberikan angka-angka atau jumlah dokter praktek yang ada di setiap kelurahan. Di pendidikan kidul hingga kelurahan Gabahan. Nah, di sini saya mengambil data dari BPS Kota Semarang, sumbernya Kecamatan Semarang Tengah. Nah, di sini sudah ada tabel Excel yang memberikan data jumlah dokter praktek yang ada di setiap kelurahan di Kecamatan Semarang Tengah. Nah, mari kita isikan saja data-data angka-angkanya. Nah, ini sudah selesai. Kita berikan kita beri jumlah data dan kita silang. Nah, untuk menampilkannya pada peta, kita harus mengubah label pada properti layar yang kita salin tadi, karena kita pekerjaannya di tabel salin. Nah, kita bisa yang belum keluar atau belum muncul data data dokter praktik yang ada di setiap kelurahan. Nah, selanjutnya kita ke label, kemudian paling atas kita isikan show label for this layer, kemudian kita pilih label with tadi field yang kita buat, yakni persebaran dokter praktik. Kemudian kita ubah teksnya, kita bisa mengubah teksnya sesuai yang kita inginkan, kemudian penempatan yang kita inginkan. Nah, di sini terlihat acak-acakan ya, kita bisa atur-atur terlebih dahulu.
Di sini saya berusaha mencari-cari posisi yang tepat dan perubahan teks, huruf, serta ukuran dari teks yang akan kita gunakan. Nah, kita bisa juga mengatur di layar yang asli, layar kelurahan. Kita bisa atur posisinya agar bisa data kelurahan, label kelurahan dan label angka persebaran dokter praktek bisa muncul dalam satu peta. Di sini saya melakukan percobaan terlebih dahulu, menentukan settingan mana yang pas. Nah, di sini belum nampak ya, ada pendidikan lor, Sekayu, Meroto, Kembang Sari, Purwodinatan, Jagalan, Ranggan. Belum nampak angka dokter praktik. Nah, kemudian kita atur lagi, kita sesuaikan kembali. Sesuaikan hingga datanya bisa berdampingan atau muncul semuanya. Nah, di sini sudah muncul, kita atur lagi. Udah muncul semua, kita atur lagi penempatan kelurahan atau data persebaran dokter yang ada di Kecamatan Semarang Tengah di setiap kelurahannya, dokter praktik yang ada di setiap kelurahannya. Nah, di sini sudah hampir, saya rubah-rubah lagi, sudah hampir. Masih ada beberapa yang belum, kita bisa atur lagi ukuran, tebal, kita mau gunakan bold, italic atau normal saja untuk nama kelurahan. Nah, di sini sudah sesuai. Nah, ini adalah settingannya. Kemudian kita properti, kemudian kita atur lagi, kita atur hingga mendapatkan setting. Nah, di sini sudah mendapatkan settingannya. Kita sudah dapat melihat seluruh jumlah data persebaran atau jumlah data dokter praktik yang ada di setiap kelurahan di Kecamatan Semarang Tengah. Selanjutnya kita pemberian pewarnaan atau kategori agar kita bisa melihat di kelurahan mana yang sudah banyak memiliki dokter praktik dan kelurahan mana yang belum memiliki dokter praktik yang cukup banyak. Nah, di sini kita di style, kemudian pilih yang atas dikategorikan, kemudian pilih label with nama, kita pilih kolomnya persebaran dokter praktek. Nah, di sini saya menggunakan degradasi warna merah ya teman-teman. Kita apply saja, kita oke. Nah, di sini belum muncul, kita bisa lakukan perubahan layar. Kita taruh layar salin di atas layar yang asli. Nah, sudah berubah kan. Nah, di sini kita sudah bisa melihat, bisa mengkategorikan, yakni pada kauman memiliki sedikit dokter praktik ya teman-teman. Kemudian di pendidikan kidul ini memiliki 12 dokter praktik. Nah, di sini semakin banyak dokter praktik, warnanya akan semakin gelap, dan sebaliknya jika di kelurahan tersebut atau di wilayah tersebut memiliki dokter praktek yang masih sedikit, akan berwarna cenderung lebih terang. Semakin gelap artinya semakin banyak dokter praktek yang ada di setiap kelurahan tersebut. Bisa kita lihat ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita melakukan komposer. Nah, di sini komposer sendiri merubah peta yang tadinya yang dilakukan di GIS diubah menjadi sebuah proyeksi gambar agar nantinya kita bisa
memberikan informasi pada seluruh masyarakat atau teman-teman untuk memberikan informasi bahwa di kelurahan atau di Kecamatan Semarang Tengah sudah memiliki banyak dokter praktek yang ada, dan persebarannya itu ada di kelurahan mana saja dan berapa saja jumlahnya. Nah, di sini kita bisa atur terlebih dahulu agar di layar komposernya tadi bisa sesuai dan tepat. Nah, di sini kita nonaktifkan layar georeference agar latar belakangnya menjadi putih. Nah, di sini kita delete saja tadi pekerjaan kita yang belum sempurna. Kita kemudian pilih lagi, tambahkan peta. Kita ada di kiri tadi. Kita atur posisinya sesuai yang kita inginkan. Kita atur, kemudian kita atur. Kita dapat atur sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah kita atur, kita bisa menambahkan judul atau informasi. Nah, di sini ada teks. Nah, ini tambahkan label baru. Nah, kita tarik saja. Nah, kemudian di sini, ini di properti utama kita bisa menuliskan judul yang kita inginkan. Nah, di sini sudah muncul ya di pekerjaan, namun masih terlihat kecil. Nah, kita bisa merubahnya, menambahkan teks. Nah, di label, kemudian tampilan dan huruf kita atur fontnya mau apa, kemudian font stylenya bagaimana, dan ukuran fontnya berapa. Kemudian setelah itu kita oke. Kita bisa tempatkan di tengah-tengah kita di sini sejajar horizontal, kita tengah, sejajar vertikal, kemudian kita pilih tengah. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan legenda baru, menampilkan informasi yang ada di peta tersebut, dari kelurahan dan jumlah jumlah dokter praktek yang ada di setiap kelurahannya. Nah, kita ubah kolomnya menjadi 2 agar berdampingan, agar sejajar kiri kanan, tidak atas bawah ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa merubah atau menghapus layar yang tidak kita inginkan. Caranya kita klik, kemudian kita gunakan tanda min tadi. Nah, kemudian kita bisa mengganti juga nama layarnya. Nah, di sini digitasi Semarang Tengah Salin dan digitasi Semarang Tengah. Biasa kita bisa rubah dengan menggunakan tools pensil. Kita pencet layarnya, kemudian kita klik tool pensil. Nah, di sini akan muncul menu properti layar. Kita ubah saja judulnya. Kita bisa merubah 2 judul tadi. Kita atur posisinya agar sesuai. Kita atur lagi hingga mendapatkan space yang tidak berlebihan, agar nantinya di peta tidak melebihi dari border atau size yang telah ditentukan. Nah, di sini di legenda kelurahan kita bisa lihat warnanya acak-acakan ya teman-teman. Nah, di sini kita balik di layar QGIS yang asli, kemudian kita ke properti yang layar yang asli, kita kemudian pilih style, kita bikin agar tidak kelihatan transparansi atau apa itulah, saya lupa, libet soalnya.
Kemudian kita bisa tambahkan background agar tidak putih, kita gunakan tool shape, kita dan blok. Nah di sini tidak terlihat ya petanya, kita bisa ubah di layarnya. Kita turunkan layar rectangle tadi, backgroundnya kemudian kita atur warnanya tadi, kita pilih biru. Nah di sini di peta dan legenda masih belum menjadi biru ya teman-teman. Kita bisa klik pada petanya, kemudian kita klik, kemudian kita hilangi checklist di latar belakang, di properti item, kemudian di latar belakang, dan kemudian di legenda sama di properti, kemudian kita hilangi checklist di latar belakang. Nah semuanya sudah menampakkan background, sudah terlihat. Bisa menambahkan juga skala bar di menu tadi, kemudian kita bisa atur. Nah di skala bar ini ada beberapa pilihan, ada kotak tunggal, kotak ganda, centang garis tengah atau centang garis atas, dan berupa angka saja. Nah kita pilih kotak tunggal ya teman-teman. Kita bisa atur. Kemudian di dalam peta juga ada namanya arah mata angin. Nah di sini kita menggunakan tools tambahkan gambar. Nah ini toolsnya tambahkan gambar, kita tarik terlebih dahulu, kita tempatkan di mana saja, kita tarik. Nah di sini bisa menggunakan dari perangkat kita sendiri, atau jika kita memiliki gambar arah mata angin bisa kita ambil dari perangkat atau dari menu QGIS atau SVG yang disediakan dalam QGIS tersebut. Di sini terdapat di directory property, ini directory pencarian ya teman-teman. Kita tunggu sebentar untuk prosesnya. Nah di sini sudah menyediakan berbagai macam simbol, salah satunya arah mata angin. Kita tunggu sebentar. Nah di sini sudah menampilkan beberapa simbol ya teman-teman. Ada arah mata angin, ada timbangan, ada lingkaran, ada orang berdiri, ada telepon. Nah di sini kita pilih arah mata angin yang sesuai selera kita. Nah kita atur penempatannya, kita atur semuanya hingga pas menurut kita. Selanjutnya kita bisa save atau kita buat save terlebih dahulu, kemudian kita nah pada save ini ada image, PDF atau SVG. Nah di sini ada kita pilih yang image. Nah kita beri nama terlebih dahulu dan formatnya PNG. Kenapa saya pilih PNG? Karena jika di zoom atau digunakan kembali tidak pecah ya teman-teman. Alasannya itu karena PNG merupakan file asli atau belum diubah sama sekali, atau belum di format lah, belum dikecilkan filenya. Nah di sini kita akan muncul, setelah kita save akan muncul menu tadi ya teman-teman untuk mengatur resolusinya. Nah kemudian kita tunggu sebentar untuk prosesnya. Nah di sini kita bisa lihat hasilnya. Kita lihat terlebih dahulu, kita cari hasil penyimpanannya tadi. Nah di sini hasilnya, ntar loading. Nah ini sudah jadi peta yang kita kerjakan tadi. Nah di sini tambah jelaskan jika di zoom. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.